Oke, baik. Yang sudah join kelas, Christian F. Manulang, si Manulang, silakan open cam. Oke. Kita langsung mulai kegiatan perkuliahan sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir tepat waktu. Di sore hari ini kita melanjutkan materi perkuliahan kita untuk materi Cyber Security Management di pertemuan ke-10. Oke, materinya udah terlihat ya. Sarah, materinya udah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Rekan-rekan semua, hari ini di pertemuan kedua, pertemuan ke-10, mata kuliah Cyber Security Management setelah UTS. Saya izin melanjutkan, hari ini tanggal 28 April 2025. Nah, di minggu kemarin, di pertemuan ke-9, saya sudah memberikan assignment kepada rekan-rekan untuk membuat penjelasan dan mencari kasus terkait 5 kebocoran perlindungan data pribadi di Indonesia ataupun di luar negeri, kemudian dijelaskan dalam bentuk PowerPoint dan dijelaskan di YouTube dalam bentuk video penjelasan di YouTube. Nah, hari ini rekan kita Alessandro Moreneto Tidito dan Siti Sarah akan bertugas untuk menjelaskan hasil temuannya. Ya, silakan untuk bisa mengupdate ke kita semua, ke anggota kelas apa yang sudah ditemukan terkait kasus-kasus PDP atau pelindungan data pribadi. Kemudian, terima kasih yang sudah membuat dan mensubmit tugas tepat waktu. Deadline-nya setiap tugas kita karena kita melaksanakan kegiatan perkuliahan di hari Senin, means berarti di hari Minggu sore, jam 5 sore, kegiatan perkuliahan kita dilakukan sehingga teman-teman untuk di Minggu sore ini tugasnya wajib sudah disubmit sebelum jam 5. Jadi dari Senin jam 16.30 kita mulai kegiatan perkuliahan. Nah, kemarin ada 4 orang yang tidak mensubmit tugas: Hawa Rasya Ivanka, Haikal Saputra, Anjas Profit Simbolon, dan Dea Novita. Silakan next untuk bisa membuat tugas karena tugasnya nilainya sangat besar buat rekan-rekan. Jadi mohon untuk bisa rajin membuat tugas tepat waktu biar nilainya juga bagus, open cam ya, aktif di kelas, kemudian juga hadir setiap kegiatan perkuliahan. Harapannya ilmu yang disampaikan, materi yang kita diskusikan itu bisa mendapatkan insight-nya sehingga bisa bermanfaat buat teman-teman nanti ke depannya. Apalagi teman-teman semua prodi digital yang tentunya sangat membutuhkan informasi insight terkait mata kuliah ini ya. Oke, baik. Mungkin yang pertama Siti Sarah dulu. Siti Sarah sudah join karena si Alessandro-nya kayaknya nggak join. Silakan. Si Sarahnya udah join. Sudah, Pak. Silakan. Untuk share screen-nya belum, Pak? Sudah saya buka, silakan. Bisa Oh, dilanjut. baik, Pak. Oke. Untuk nama anggota kelas, tolong namanya ini ya, nama lengkap ya. Kalau misalnya nih kayak ada yang nama guest, saya izin kick ya. Saya izin kick, jadi biar nggak mengganggu. Oke, silakan. Eh, Baik, apa suara saya sudah terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Selamat siang, teman-teman semuanya.
Yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SEMM, dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Nah, di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita tersimpan dalam bentuk data pribadi di internet. Mulai dari nama, alamat kita hingga ke informasi penting lainnya. Namun, data ini sangat rentan untuk mengalami kebocoran dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentu kebocoran data ini bukan hanya masalah teknis, tetapi ancaman nyata yang bisa merugikan kita di kedepannya. Baiklah, pada materi ini saya akan membahas beberapa kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, serta mengapa sih data itu bisa mengalami kebocoran dan bagaimana untuk pencegahan atau solusi umumnya. Baiklah, yang pertama, kasus kebocoran data Tokopedia pada Mei 2020. Tokopedia mengalami kebocoran data sekitar 91. Sarah, ini bisa diperkecil, nggak usah di terlampau full screen biar kelihatan semua slide-nya. Sarah, Bisa Pak, bentar. boleh silakan. Nah, silakan. Oke, cukup. Cukup ya. Baik Pak. Yang pertama itu kebocoran data Tokopedia pada Mei 2020. Tokopedia ini mengalami kebocoran data sekitar 91 juta pengguna. Data yang bocor meliputi nama lengkap, alamat email, dan kata sandi. Terus data ini sempat diperjualbelikan di forum internet gelap atau dark web. Kejadian ini menjadi salah satu kebocoran data yang terbesar di sektor e-commerce Indonesia. Next yang kedua, kasus kebocoran data Kredit Plus pada November 2020. Sekitar 2 juta data pelanggan Kredit Plus bocor dan tersebar luas. Data yang bocor juga meliputi alamat email, nama lengkap, nomor telepon, dan riwayat transaksi pengguna, di mana data ini berpotensi disalahgunakan oleh penipuan dan pencurian identitas penggunanya. Yang selanjutnya ada kasus kebocoran data pribadi di luar negeri, yaitu tentang Facebook pada tahun 2019. Kasus kebocoran data Facebook di luar negeri yang paling besar terjadi di mana data pribadi sekitar 570 juta pengguna dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Mesir, Tunisia, Italia, Filipina bocor dan tersebar luas di internet. Data yang bocor juga meliputi nomor telepon, nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, dan informasi profil lainnya. Kebocoran ini bukan hasil dari peretasan langsung ke Facebook, melainkan data yang diambil melalui celah pada fitur sinkronisasi sebelum Facebook diperbaiki. Namun, setelah masalah ini terungkap, Facebook menutup celah tersebut, sehingga data yang tersebar luas tadi udah dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada Equifax terjadi di Amerika Serikat tahun 2017. Nah, Equifax ini adalah salah satu informasi keuangan terbesar di Amerika Serikat yang menyimpan data informasi sensitif seperti nomor kartu kredit, alamat, dan tanggal lahir. Nah, lebih dari 143 juta orang pada tahun 2017 ini Equifax mengalami kebocoran data besar-besaran akibat celah keamanan pada sistemnya yang kurang baik sehingga hacker bisa masuk dengan mudah dan memanfaatkan pencurian data identitas dari penggunanya.
Yang kelima yaitu kebocoran data publik nasional yang terjadi juga di Amerika Serikat pada tahun 2024. Nah, data publik ini adalah perusahaan yang mengumpulkan dan menjual data pribadi untuk pengecekan identitas pada tahun 2024. Sekitar 2,7 miliar data penduduk Amerika Serikat bocor dan tersebar di forum hacker. Juga meliputi nama lengkap, alamat email, dan lain sebagainya, di mana data ini diperoleh dari sumber yang tidak dilindungi dengan baik. Nah, dari kasus yang telah saya sampaikan tadi, mengapa sih mengapa sih data ini mengalami kebocoran? Yang pertama, lemahnya sistem keamanan. Nah, teman-teman di sini bisa bayangkan ya, jika pintu yang tidak dikunci dengan baik atau tidak cukup kuat, sehingga tentu siapa saja bisa masuk dengan mudah ke rumah kita. Nah, begitu juga dengan sistem keamanan atau sistem penyimpanan data. Jika perusahaan atau instansi menggunakan sistem keamanan yang telah usang, tidak diperbaharui, dan tidak cukup canggih, tentu peretas dengan mudah menemukan celah untuk masuk dan mencuri data kita. Nah, yang kedua ada kurangnya regulasi dan pengawasan. Nah, di beberapa negara, termasuk dari Indonesia sendiri, aturan tentang perlindungan data pribadi belum sepenuhnya kuat atau belum diterapkan secara ketat. Nah, teman-teman di sini bisa bayangkan nih, jika tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana data harus dijaga dengan baik, maka perusahaan bisa saja mengabaikan keamanan data ini, di mana juga bisa memanfaatkan keuntungan tanpa pengawasan yang ketat. Nah, yang ketiga ada human error dan kurangnya kesadaran. Nah, human error ini di mana manusia atau kita sendiri juga adalah faktor penting dalam menjaga keamanan data. Namun, seringkali kesalahan dari kita sendiri menjadi penyebab utama kebocoran data itu. Contohnya, sebagai pegawai yang menggunakan password yang mudah ditebak, terus membagikan akses data tanpa prosedur yang benar, atau tidak sadar nih bahwa kita melakukan tindakan yang bisa membuka celah keamanan tersebut. Terus kurangnya pelatihan dan kesadaran yang penting untuk menjaga data pribadi itu. Nah, yang keempatnya yaitu serangan cyber yang semakin canggih. Mengingat perkembangan teknologi juga diikuti dengan perkembangan teknik peretasan. Hacker kini juga menggunakan metode yang semakin canggih dan terorganisasi, seperti phishing, malware, bahkan yang paling berbahayanya yaitu ransomware, di mana dia mengunci dan meminta tebusan kepada kita. Nah, terus dari kasus itu, pencegahan dan solusinya yaitu yang pertama, meningkatkan sistem keamanan teknologi, yaitu kita gunakan enkripsi data agar data yang disimpan tidak mudah dibaca. Terus terapkan firewall dan sistem deteksi untuk mengawasi akses yang mencurigakan. Terus selalu perbaharui perangkat lunak kita dan sistem keamanan secara rutin agar celah keamanan itu tertutup. Nah, yang kedua yaitu terapkan autentikasi multifaktor, yaitu dengan ditambahkannya lapisan keamanan dengan MVA, membuat akses data atau akun kita ini lebih sulit untuk dibobol karena perlu akses selain perlu verifikasi seperti kode yang masuk ke ponsel ataupun laptop kita. Nah, yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan cyber. Pelatihan rutin kepada karyawan dan pengguna tentang pentingnya menjaga data pribadi serta mengenali serangan phishing itu dan bagaimana jika nantinya terkena, terus bagaimana cara mengatasi kalau kita terkena dari serangan tersebut. Nah, yang keempat ada tata kelola data yang baik dan regulasi kepatuhan, yaitu dengan membuat aturan yang
yang dimana prosedurnya jelas dan pengolahan datanya juga terstruktur. Terus lakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan aturan dapat dijalankan. Terus sebagai kita manusia ini juga jangan lupa patuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan terkait lainnya. Nah, yang kelima ada pengawasan dan penegakan sanksi. Nah, organisasi atau instansi juga harus menerapkan pengawasan yang ketat dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran keamanan data agar semua pihak benar-benar menjaga data pribadi tersebut. Nah, kurang lebih presentasi hari ini cukup sampai di sini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Rekan-rekan, Sarah ya tadi udah present untuk 5 case terjadinya kasus kebocoran perlindungan data pribadi yang ada di luar negeri ataupun di Indonesia ya. Tadi ada beberapa case Tokopedia ya, Credit Plus, kemudian ada data pelanggan Facebook juga yang bisa menjadi perhatian buat kita. Jadi ibaratnya logikanya itu seperti rumah. Ketika rumah itu nggak dipagar, nggak diberikan pintu, jendela, orang atau orang-orang yang tidak diinginkan untuk masuk itu bisa dengan leluasa ya. Tapi kalau misalnya rumahnya kita berikan pagar, kita gembok, kemudian rumahnya juga kita berikan pintu, jendela, bahkan tralis, kemudian security kita jaga di depan ya, yang menjaga rumah kita ya, pasti rumah kita akan benar-benar secure ya. Jadi buat rekan-rekan semua, cyber security ini adalah ya ilmu yang kita pelajari hari ini bahwa perlindungan data, perlindungan sistem perusahaan ya, network jaringan itu sangat penting dilakukan ketika kita konteksnya berbicara mengenai digital. Karena ya penjahat-penjahat cyber, kriminal ya yang berhubungan dengan cyber itu juga banyak terjadi sehingga dengan adanya yang kita lakukan terhadap pencegahan ya, ini bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Siti Sarah. Yang selanjutnya mungkin karena nggak join, jadi kita lanjutkan ke materi perkuliahan. Buat rekan-rekan yang mengikuti perkuliahan, tolong untuk on cam. Kemudian yang kedua untuk yang namanya kayak tadi ya, tadi titik gitu ya, pohon dibuat sesuai dengan namanya sehingga saya bisa mendeteksi siapa nama mahasiswa yang join seperti itu. Oke, saya izin melanjutkan. Terima kasih, thanks a lot Siti Sarah, good ya, materinya bagus, contohnya juga bagus, penjelasan NDN juga bagus terkait case yang kita jelaskan terkait kebocoran pelindungan data pribadi di Indonesia ataupun di luar negeri ya. Saya izin melanjutkan materi ini 30 menit ke depan rekan-rekan semua terkait aspek legal cyber security. Nah, kalau kita berbicara terkait kejahatan, pasti kita akan berbicara terkait aspek hukum ya. Jadi karena ini berhubungan dengan kejahatan digital, kejahatan cyber, kejahatan internet ya, makanya kita juga relate tuh aspek legal yang menaungi, yang mengatur sehingga aturan-aturan itu bisa dibuat oleh pemerintah sebagai regulator untuk mengatur agar kejadian-kejadian atau kejahatan yang dilakukan di dunia internet itu bisa kita tutupi atau kita kurangi ataupun bisa kita hentikan sama sekali karena ini menyangkut halayak orang banyak dan mengakibatkan kerugian bagi orang tertentu, perusahaan dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri itu ada namanya Undang-Undang ITE yang mengatur bagaimana orang per orang individu ya untuk bisa menggunakan dengan bijak, dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita melihat beberapa waktu yang lalu ada orang-orang yang melontarkan ujaran kebencian dan lain sebagainya sehingga kena ini ya, kena seret kasus hukum, kemudian juga kejadian-kejadian yang lain yang berkaitan dengan kejahatan digital yang tentunya melanggar aturan dan tentunya juga merugikan orang lain seperti itu.
Nah, di Indonesia sendiri itu ada Undang-Undang ITE, ya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau disingkat Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik dan teknologi informasi secara umum, sehingga ini menjadi dasar sebagai dasar undang-undang yurisdiksi ya yang berlaku setiap orang di bawah naungan NKRI ya untuk bisa mematuhi aturan yang ada sehingga tidak merugikan kepentingan orang lain seperti itu. Nah, latar belakang adanya Undang-Undang ITE ini tentunya ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran, baik itu pemerintahan ataupun masyarakat umum. Ya, kemudian undang-undang ini berdasarkan musyawarah mufakat untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar, terutama di bidang informasi teknologi elektronik ya. Jadi memang sudah diatur yang harapannya ini bisa membuat kita berhati-hati dalam menggunakan sosial media, kemudian menggunakan internet, ya, menggunakan komputer untuk tidak merugikan orang lain, baik itu secara materi ataupun imateri. Kemudian kejahatan cyber atau cybercrime adalah istilah yang merefer kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat atau sasaran tempat terjadinya kejahatan. Kalau tadi ya Siti menjelaskan ada ransomware ya penyebaran virus, kemudian meminta jaminan untuk mengirimkan uang agar datanya tidak hilang dan lain sebagainya. Kemudian juga ada penipuan secara online ya lewat kartu kredit, kemudian penipuan identitas, pornografi anak dan lain sebagainya memang menjadi concern pemerintah untuk bisa mengatur bahwa kejahatan secara fisik itu sudah bisa diatur misalnya ya. Nah, ini kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan non fisik dalam artian kejahatan cyber yang notabene tidak terlihat secara fisik namun ini merugikan orang lain ya seperti itu. Nah, ada beberapa kejahatan jenis kejahatan yang berhubungan dengan cybercrime seperti carding, di mana kita tiba-tiba kartu kreditnya dibobol oleh orang lain, di mana mereka belanja menggunakan nomor dengan identitas kartu kredit kita yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet ya seperti itu. Kemudian hacking ya, hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain ya. Biasanya mengoprek dia suka koprek-koprek komputer, kemudian membaca program tertentu dan tiba-tiba masuk ke suatu security firewall jaringan sehingga komputer orang lain terhack, data-datanya bisa diambil sehingga merugikan orang lain seperti itu. Kemudian cracking, nah cracking ini juga sama kayak hacking untuk tujuan jahat ya, mereka apa hacker bertopi hitam atau black hat hacker di mana mereka ini ya bisa juga melakukan apa pemindahan rekening ya dengan kemampuannya di internet ya, kemudian menggunakan kartu kredit orang lain untuk keuntungan pribadi. Jadi memang banyak hal yang bisa dilakukan, apalagi saat ini kita melakukan transaksi lewat internet banking, belanja secara online di e-commerce platform Shopee, Tokopedia ya, di belanja tiket pesawat di Traveloka dan lain sebagainya yang kemungkinan besar dengan kita transaksi secara online lewat mobile banking, internet banking, bisa aja data-data kita dicuri sehingga transaksi keuangan pun kita bisa dicuri dan sehingga uang pun kita di rekening perbankan bisa dicuri juga. Ini jadi perhatian buat kita untuk berhati-hati di internet. Kemudian ada juga defacing ya, kegiatan mengubah halaman suatu website tertentu eh jadi iseng gitu ya. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada website government, website pemerintah Indonesia dihack dan diganti dengan kata-kata yang lain gitu ya, sehingga merugikan gitu ya, membuat jelek nama instansi tersebut. Kemudian phishing juga. Nah, ini yang sering digunakan oleh para hacker ya untuk memancing pemakai komputer untuk memberikan informasi data diri pemakai username dan kata sandinya ya pada suatu website yang sudah di-deface. Misalnya ada website apa facebook.com dibuat facebook.org dan ketika orang itu ngeklik dan masuk di facebook.org dan si penipu mendapatkan user passwordnya sehingga mereka bisa masuk ke akun facebook.org
.com misal gitu ya. Jadi ini di phishing ini di sini membuat ini ya, phishing ini sangat berbahaya juga karena orang bisa mendapatkan user password kita, user password email kita. Makanya kita harus bisa membuat two-way authentication. Jadi pada saat login ke email itu harus masuk ke kode OTP handphone, nomor handphone, biar orang lain pada saat tahu user password email kita, mereka tidak tetap bisa menggunakan karena mereka tidak bisa dapat kode OTP gitu ya. Jadi memang harus berhati-hati. Kemudian juga ada spamming. Spamming ini adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik yang tidak dikehendaki ya. Tiba-tiba kita mendapatkan iklan berita tertentu, tiba-tiba ternyata itu spamming, kita mengklik linknya dan ternyata data-data kita nanti kena hack. Kemudian malware ya, tadi ada ransomware juga. Jadi program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Malware ini untuk membobol atau merusak suatu operating system atau software ya. Saya dulu pas zaman kuliah beberapa kali ya, tiba-tiba operating system OS Windows-nya bermasalah karena suka ya ini ya, mencolok flash disk di warnet misalnya ya, kemudian memasukkannya ke komputer saya, mindahin data, tiba-tiba laptopnya rusak, crash gitu ya. Ini jadi bermasalah juga. Terus kemudian beberapa waktu silam ada misalnya salah satu perbankan gitu ya, pelanggan tidak bisa melakukan tarik tunai, kemudian ATM ya, transaksi perbankannya gagal gara-gara ada malware atau ransomware yang disusupi sehingga mereka meminta imbalan tertentu yang mengakibatkan ya reputasi perusahaan tersebut juga turun karena kepercayaan masyarakat juga terganggu. Nah, ini juga sangat penting. Nah, ini contoh beberapa kasus untuk bisa diketahui kita bersama. Pemasuk kartu kredit ditangkap di Cipulir ya. Jadi Tempo.co, Subdit Reserse Mobil, Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya menangkap Imam Sujanji 30 tahun karena diduga memasukkan kartu kredit. Jadi pria ini melakukan transaksi elektronik menggunakan kartu kredit orang lain. Kemudian kasus cybercrime lainnya yaitu hacking, peretasan Sony Pictures Entertainment, di mana Sony Pictures Entertainment dihack ya, karena muncul gambar terkorak warna tengkorak di laptop atau di komputer mereka bekerja. Berarti jaringan ya mereka, servernya dihack oleh penjahat atau perilaku kriminal cyber. Kemudian cracking, jadi cracker remaja yang telah meraup 1,8 triliun, di mana FBI menangkap seorang remaja cracker yang telah menerobos 50.000 komputer di seluruh dunia dan mengintip 1,3 juta rekening berbagai bank di dunia dengan aksinya yang namanya Awentor Walker ya, meraup 1,8 triliun, jadi gede banget. Dia masih muda, pintar, bisa menggunakan kemampuannya untuk bisa menghack database perbankan sehingga bisa melihat transaksi rekening orang lain seperti itu. Kemudian ini contoh yang lain adalah defacing. Kasus defacing ini jadi ke KPU ya tahun 2008 disisipin sebuah pesan cinta berikut gambar halaman web yang telah di defacing. I love Reni Yahna Octaviana ya. Jadi dia iseng ternyata web kpu.go.id bisa dibobol sehingga diganti halaman pertamanya dengan kata-kata ini ya, seperti itu. Kemudian phishing, jadi phishing terjadi pada e-banking BCA jadi tahun 2001 yang dilakukan oleh seorang mahasiswa, mantan mahasiswa ITB, kemudian namanya Stephen Haryanto, kemudian dia membeli domain-domain internet, kemudian membuat website yang mirip sama situs internet banking BCA sehingga orang yang salah mengklik kemudian masukkan user ID passwordnya sehingga data mereka diambil dan kemudian mereka menggunakan untuk transaksi ya. Ini harus berhati-hati. Kemudian spamming berikutnya contohnya itu pria 23 tahun jadi raja spam dunia di mana di Moskow FBI mulai memburu Oleg Nikolenko, pemuda asal Rusia berusia 23 tahun dalam serangan Mega di botnet pada tahun 2009, di mana Mega di botnet ini menginspeksi kira-kira 500.000 komputer di seluruh dunia
sehingga mereka terinfeksi dan mengirimkan email hingga miliaran email per hari. Jadi memang luar biasa ya. Kemudian malware ya, di Microsoft ya, PC merek terkenal juga rentan malware ya. Nggak hanya orang-orang yang menggunakan laptopnya Windows bajakan, tapi juga seperti pabrikan terkenal seperti Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung juga terinspeksi rusak atau sering disebut malware yang disebarkan melalui install Windows bajakan ya seperti itu. Jadi kenapa saya lebih senang menggunakan Macintosh karena memang lebih secure, lebih aman dibandingkan Windows. Namun kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows yang original, Office-nya original, kemudian juga aplikasinya juga aman, bagus ya, mungkin teman-teman datanya juga lebih secure. Tapi kalau misalnya kita beli Windows bajakan misalnya ya, Windows bajakan ya kemungkinan untuk terkena infeksi malware dan virusnya juga sangat besar seperti itu. Nah, faktor yang terjadinya kasus cybercrime ini atau terjadinya kejahatan dunia maya ini ya, adapun yang menyebabkan yang pertama ya akses internet tidak terbatas. Saat ini kita setiap hari terkoneksi dengan internet. Saya ngajar online, saya berada di Jambi, Bengkulu, teman-teman berada di Jambi. Kita terkoneksi belajar lewat internet ya, ada sesuatu plus dan minus. Ada juga yang penjahat yang mencari celah-celah kita ya. Kita teledor, kita mengklik link tertentu, link APK tertentu sehingga smartphone kita terhack ya, hingga data-data pribadi tersebar. Kemudian yang berikutnya adalah kelalaian penggunaan komputer ya. Misalnya kita berada di tempat umum, kemudian komputernya terbuka, kita pergi ke WC, kemudian komputernya tidak terlock, Windows locknya, jadi sehingga orang bisa menggunakan dan masuk ya, itu bisa terjadi. Kemudian mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan super modern. Ada beberapa hal kita bisa dihack gara-gara kita melakukan hal-hal yang sederhana ya seperti tadi tidak mengunci komputer pada saat kita pergi ya istirahat misalnya ya. Jadi orang bisa melihat data-data file kita. Kemudian para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu dan mengerti mengenai teknologi. Ya, biasanya orang yang melakukan hack ini yang sangat mengerti dengan jaringan, dengan internet, ya, dengan teknologi. Kemudian selanjutnya kita menggunakan Windows bajakan, tidak menggunakan antivirus gitu ya. Sistem keamanan jaringan yang lemah, firewallnya tidak diaktifkan, sehingga ketika kita terkoneksi dengan internet, orang lain dengan gampang yang mengerti dengan jaringan ya mereka bisa menghack komputer kita. Kemudian juga kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat masih berpikir bahwa kalau kerugian secara materi, misalnya motornya hilang, itu mereka merasa ini kejahatan. Tapi kalau misalnya datanya hilang, atau misalnya komputernya crash, atau kena virus, itu masih belum beranggapan ini adalah kejahatan. Jadi masih perlu diperbaiki bahwa kejahatan digital pun juga sangat merugikan. Bayangkan ketika teman-teman membuat skripsi sudah bab 5 tiba-tiba skripsinya hilang datanya dan mengakibatkan datanya korup sehingga teman-teman hilang ya harus mengulang dari awal ini juga luar biasa. Jadi saran saya buat teman-teman ya dari awal saya sampaikan ketika nanti teman-teman buat skripsi, buat tugas-tugas penting ya, ijazah, KTP, KK, dan semua informasi penting lainnya bisa disimpan di Google Drive, di OneDrive, atau di iCloud ya, atau di penyimpanan cloud lainnya. Jadi pada saat teman-teman laptopnya crash, laptopnya hilang, ataupun yang lain, tapi teman-teman punya user password di Google Drive, OneDrive-nya ya, Google Drive-nya, teman-teman tetap bisa digunakan di laptop lain sehingga datanya nggak hilang. Ini harus harus dilakukan, saran saya, biar teman-teman nggak kejadian data-data skripsinya hilang dan ini membuat teman-teman menghabiskan waktu dan tentunya bisa telat lulus. Kemudian penanggulangan terjadinya kejahatan cyber yang bisa dilakukan untuk preventifnya, yang pertama melindungi komputer, bisa dari user passwordnya digunakan ya, kemudian memasang antivirus, selalu up to date dengan Windows yang baru, apalagi menggunakan Windows original misalnya ya, melindungi data-data pribadi, tidak mempost data pribadi sembarangan, tiba-tiba ini nih jalan-jalan ya, kemudian mempost
tiketnya, ya tiket pesawatnya yang ada barcode-nya, teman-teman bisa dihack oleh orang karena data-data pribadi teman-teman bisa terlihat di sana. Mengamankan email, hati-hati mengklik link-link tertentu, ada link yang tidak dikenal masuk di email, mohon dihiraukan atau dibaca baik-baik untuk tidak mengklik link tertentu sehingga bisa masuk ke phishing ya. Melindungi account lewat authentication misalnya WA ya, nggak hanya kode OTP tapi teman-teman juga harus diaktifkan tuh WA authentication, backup security misalnya ke email ya, email lain dan lain sebagainya. Kemudian membuat salinan yang tadi saya bilang, teman-teman pada saat menyimpan data di hard disk di laptop juga disimpan di cloud gitu ya. Jadi pada saat teman-teman ada data-data penting, teman-teman datanya nggak hilang kalau seandainya terjadi sesuatu, laptopnya hilang atau laptopnya kena virus dan lain sebagainya. Cari informasi. Nah, teman-teman belajar di cyber, harusnya teman-teman bisa mengetahui dengan baik untuk bisa berhati-hati dan tidak tertipu terhadap kejahatan-kejahatan cyber. Kemudian Undang-Undang ITE di Indonesia tahun 2008 nomor 11 tentang internet dan transaksi elektronik. Jadi pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008 bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik ya, ini mendapatkan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Nah, kemudian pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008 dengan orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita bohong, menyesatkan juga mengalami kerugian juga kena ancaman hukuman ya di Undang-Undang ITE pasal 28. Jadi teman-teman yang membuat berita hoax, info yang bohong itu harus hati-hati. Jangan menyebar informasi-informasi yang belum diketahui faktanya, sehingga teman-teman bisa dituntut atau disu secara hukum oleh orang lain yang merasa dirugikan. Kemudian jangan ya share gitu ya, mempost informasi yang tidak benar ya, harus hati-hati. Termasuk juga berkomentar di media sosial ya, hati-hati. Dijaga tangannya harimaumu saat ini ya. Jadi teman-teman berkomentar aneh-aneh tiba-tiba ada yang nggak suka ya, atau teman-teman menyerang pejabat publik ya dan lain sebagainya, tiba-tiba teman-teman dilaporkan ke polisi dan teman-teman masuk penjara, dan ini juga harus jadi perhatian ya. Bijak dalam menggunakan media sosial, harus berhati-hati ya, sehingga kita nggak tahu apesnya kapan ya, apalagi teman-teman menggunakan akun yang fake, akun aja bisa tertrace ini siapa ya, apalagi teman-teman menggunakan akun aslinya ya, berkomentar yang aneh-aneh ya terhadap pemimpin negara, terhadap negara dan lain sebagainya ya. Kita harus berhati-hati agar kita tidak terjadi sesuatu dengan kita dan keluarga kita ya. Kita nggak mau kan, masih mahasiswa pengen merajut mimpi, pengen kuliah yang benar, pengen lulus, pengen kerja, pengen jadi orang-orang yang membangga kedua orang tua, tiba-tiba gara-gara kita salah postingan, kita kita tiba-tiba kita ini ya dituntut secara hukum dan kita harus putus kuliah dan lain sebagainya. Kemudian pasal 29 Undang-Undang ITE tahun 2008 bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan, misalnya nih ya, misalnya nih si Fazal nih nggak suka sama si Solihin misalnya ya. Awas kau ya selihin kaget ini, kaget kita ketemu di mana gitu ya, melakukan ancaman itu bisa bisa ini ya, bisa dituntut secara hukum ya, menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi, cyber stalking ya. Jadi ini bisa dituntut 12 tahun penjara dan 2 miliar rupiah. Kemudian pasal 30 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer seperti hacking ya, cracking, illegal access, ancaman pidananya ya sampai 8 tahun dan 800 juta rupiah. Kemudian pasal 33 Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan tindakan berakibat terganggu sistem elektronik, misalnya server suatu perusahaan tiba-tiba down gara-gara ada mantan karyawannya, mantan tim IT-nya melakukan hacking gitu ya, mematikan, itu bisa dituntut secara hukum. Kemudian pasal 34 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang yang sengaja tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, misalnya berkaitan dengan musik atau film atau video, tiba-tiba di copy,
diperjualbelikan ya jadi video CD bajakan ya itu bisa dituntut. Kemudian terakhir pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang atau dengan sengaja melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, menghilangkan, perusahaan informasi elektronik atau dokumen ya seperti ransomware, malware itu kalau misalnya orangnya ketangkep di Indonesia bisa dituntut ya karena melakukan phishing ya seperti itu. Nah, kasus-kasus lainnya mungkin kita bisa lihat eh, Ahmad Dhani ya, sang legend Dewa 19 diponis hingga 1 tahun setengah ya karena melakukan ujaran kebencian ya. Jadi harus berhati-hati. Kemudian Jering Superman is Dead ya terjerat Undang-Undang ITE. Jadi dengan laporan dari Ikatan Dokter Indonesia IDI Bali. Kemudian koin untuk Prita ya. Jadi Prita ini pasien yang berobat di Rumah Sakit Omni Internasional beberapa tahun silam. Kemudian ada dugaan malpraktek dan lain sebagainya sehingga dia melakukan sharing di media sosial dan dituntut oleh Rumah Sakit Omni Internasional sehingga muncullah koin untuk Prita ya seperti itu. Kemudian teman-teman semua perhatikan tips berikut untuk melindungi data pribadi kita. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah meminimalisasi penyebaran data pribadi. Jangan menyebarkan informasi yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, seperti sembarangan mengirimkan foto KTP, ya, kemudian mengirimkan alamat rumah, nama ibu kandung, tanggal lahir, ya. Orang bisa gampang ya menghack, menswipe kartu banking dan lain sebagainya dari tanggal lahir kita. Biasanya kan perusahaan layanan perbankan, telekomunikasi dan lain sebagainya melakukan validasi nama ibu kandungnya siapa Pak, tanggal lahirnya berapa, tinggal tinggal di mana. Kalau teman-teman datanya terpublish ya bisa di hack gitu ya. Selalu update fitur keamanan di gawai ya, misalnya teman-teman menggunakan iPhone ya secara berkala biasanya kan mereka mengupdate iOS 18 titik berapa misalnya ya, termasuk di Android ataupun di Macintosh ataupun Windows operating system seperti itu. Kemudian think before doing ya, pertimbangkan lebih banyak manfaat atau keburukan saat menyebarkan informasi ya. Hati-hati menyebarkan informasi yang saya jelaskan, tidak boleh menyebarkan informasi-informasi yang sembarangan dan tidak benar secara fakta di lapangan sehingga kita bisa saja kena kasus hukum ya. Misalnya teman-teman menyebar informasi kejahatan tertentu di WA group ya. Ini juga bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Kemudian jangan malas membaca syarat dan ketentuan sebuah aplikasi. Misalnya teman-teman mau download aplikasi di Play Store ataupun di App Store ya. Dibaca ya, reviewnya yang download sudah berapa banyak. Jangan sembarang langsung download. Aplikasinya terinstall ternyata aplikasi tersebut adalah malware atau ransomware yang akan menyerang kita seperti itu. Nah, ini yang mungkin beberapa tahun terakhir ya ada modus baru ya, mengklik link tertentu ya. Nah, ini ada yang sebelah kiri, modus baru seolah merasa tersinggung dengan postingan kita di medsos, minta klarifikasi, suruh klik link tertentu, hati-hati ya. Kemudian waspada juga nih modus baru tipu-tipu lainnya seperti undangan nikah digital titik APK, foto paket, Pak, ini ada paket, tapi nggak tahu rumahnya Bapak ini di mana. Bisa klik link ini, Pak, di mana gitu ya. Tiba-tiba terinstall, WA-nya tiba-tiba hilang gitu. Ini sering terjadi nih kami di Telkomsel juga di layanan sering menemukan pelanggan-pelanggan, apalagi yang awam, yang sudah tua gitu ya. Bahkan yang masih muda pun juga sama ya, karena kelalaian tidak membaca informasi tertentu, tiba-tiba eh, terinstall dan kemudian WA-nya hilang, diambil penipu ya. Kemudian bukti transfer titik APK, tagihan internet titik APK, link lowongan pekerjaan titik APK, surat tilang titik APK, ya macam-macam ya. Jadi buat teman-teman, karena kita sudah belajar di sini, setidaknya teman-teman sudah mengerti untuk berhati-hati dalam penggunaan digital, penggunaan internet, penggunaan sosial media, penggunaan chatting dan lain sebagainya untuk bisa kita perhatikan.
Oke, mungkin materinya sampai dengan saat ini mungkin demikian. Kalau misalnya ada kendala, mohon bisa ditanyakan. Ada yang bingung, bisa ditanyakan ke saya untuk bisa saya jelaskan lebih lanjut ya, seperti itu. Nah, untuk minggu depan, tugas ke-10, teman-teman membuat dan mencari ya, sebutkan dan jelaskan 10 kasus Undang-Undang ITE yang pernah terjadi di dalam dan luar negeri ya. Nanti yang presentasi Gisya Mutiara Parayangan dan Hawa Rasya. Seperti biasa, penjelasannya dalam bentuk PowerPoint dan dijelaskan dalam bentuk video di YouTube ya. Walaupun teman-teman cari di ChatGPT ataupun di referensi di Google gitu ya, dengan teman-teman merapikan dalam bentuk PowerPoint, menjelaskan dalam bentuk video, teman-teman udah terbiasa untuk bisa menyajikan tugasnya lewat komunikasi visual video ya, membuat desain yang menarik di PowerPoint dan mengupload di YouTube ya. Jadi teman-teman udah kebiasa. Jadi silakan dibuat seperti biasa untuk tugas kasus Undang-Undang ITE yang pernah terjadi dari dalam dan luar negeri. Seperti biasa, tugasnya jangan lupa mukanya dimasukkan dan diupload di link yang sudah saya share biasanya. Teman-teman bisa klik link ini, tinggal di-upload linknya seperti biasa ya, seperti itu. Jangan lupa untuk Gisya dan Hawa, siapkan materinya ya. Untuk di Senin depan, kayaknya saya masih nggak di Indonesia, lagi di luar negeri mungkin beberapa hari. Jadi saya belum tahu bisa ngajar atau enggak di minggu depan. Tapi kalau sudah balik ke Indo nanti mungkin saya akan arrange schedule untuk pertemuan ke 11 ya, seperti itu. Teman, untuk tugasnya tetap di submit di hari Minggu tanggal 4 Mei sebelum jam 5 sore ya, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya absen untuk pertemuan di hari ini. Rekan-rekan semua silakan. Nyimas Nafarima. Nyimas Nafarima ya. Ya, Kenapa, kenapa Pak? enggak, saya ngerekap yang enggak open cam aja. Tadi ada sinyal sedikit Pak tadi. Oke, ada yang lain? Ada yang mau ditanya? Bapak izin mau nanya Silakan, mengenai tugas Pak. boleh. Itu kan tadi kan contoh kasus UITE ya Pak. Ya, Itu tuh berarti contoh kasus pelanggarannya gitu ya Pak. Atau yang misalnya contohnya kayak ada kasus doxing contohnya gitu Pak. Nah boleh. itu kan termasuk pelanggaran UITE kan Pak. Nah Ya, yang kayak gitu jelasin ya Pak. ya boleh. Contoh kasusnya langsung. Contohnya tadi yang kayak Jering Superman is Dead atau kasus Ahmad Dhani gitu ya, atau kasus-kasus Oh, yang lain yang menurut teman-teman mau diangkat silahkan ya. Jadi terkait Undang-Undang ITE. Dan kalau misalnya di luar negeri kan ada juga ya aturan terkait kejahatan digital gitu ya, kejahatan internet ya, silakan misalnya dimasukkan. Misalnya teman-teman, oh ini kayaknya di Amerika banyak nih kejahatan-kejahatan, atau di Rusia kan banyak tuh hacker-hacker Rusia gitu ya, atau di Inggris dan lain sebagainya. Ataupun di Indonesia teman-teman lihat apa mau masuk ke Undang-Undang ITE yang kasus di Indonesia juga silakan. Yang penting teman-teman menurut teman-teman, wah ini kasus masalah terkait Undang-Undang ITE ya, mau di Indonesia ataupun Undang-Undang ITE yang di luar negeri atau di Amerika atau di manapun silakan ya. Jadi bisa menjadi contoh buat kita. Oh ternyata kejahatan digital itu banyak dan memang setiap perusahaan, setiap negara sudah mengatur terkait bagaimana aturan kemudian punishment, hukuman kepada orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan cyber. Terima kasih, Afni ya, pertanyaan bagus. iya Pak, makasih Pak atas jawabannya Pak. Ada yang lain? Silakan. Cukup. Saya absen dulu untuk teman-teman hari ini. Oke, yang pertama untuk hari ini pertemuan ke-10 ya. Alessandro Moreno, apa ya? Tadi juga nggak present. Siti Sarah, Hadir, Pak. terima kasih Siti. Kemudian Gisha, Hadir, Pak. Hawa, Hadir, Pak. Nisha, Hadir, Pak. Rahma, Hadir, Pak.
Nyimas, Pak. Fahri, Hadir, Pak. Abian, Hadir, Pak. Dava. Hadir, Pak. Ya, open cam ya Dava. Saya beberapa orang yang nggak open cam ya. Saya juga selalu monitor. Kemudian Rizal View, Hadir, Pak. Afni, Hadir, Pak. Ahmad, Hadir, Pak. Aziba. Hadir, Pak. Ya, Aziba juga ya kalau kuliah open cam mukanya terlihat ya. Jangan. Pak, maaf, Pak, lagi di jalan soalnya. Oke. Makanya saya minta selama kegiatan perkuliahan kita cuma 1 jam aja. Jadi mohon untuk bisa kuliah fokus. Haikal, Haikal, apa ya? Kemudian Muhammad Arifin, Hadir, Pak. Fazal, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Fatur Rahman. Hadir, Pak. Fatur Rahman juga nih udah saya catat nih. Ya, tenang teman-teman. Masih banyak kesempatan untuk ngulang semester berikutnya buat yang males open camp sama males buat tugas. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi donatur kampus dan pengen ketemu saya lagi nggak apa-apa. Saya seneng kok teman-teman ngulang mata kuliah yang sama. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen kuliah tepat waktu 3,5 tahun, rajin-rajin kuliahnya ya saya cuma minta waktu 1 jam. Saya juga ngalokasiin waktu buat teman-teman. Tapi kalau misalnya rekan-rekan anggota kelas malas kuliah ya saya minta maaf. Christian F. Simanulang, Hadir, Pak. oke. Fahri, Hadir, Pak. Indah, Hadir, Pak. Anjas Profit, Hadir, Pak. Deandro Daniel Marbun, Hadir, Pak. Eko Saputra, Hadir, Pak. Dea Novita, Hadir, Pak. Muhammad Cahyo, Hadir, Pak. oh, oke. Muhammad Fernandi, Hadir, Pak. Solihin, Hadir, Pak. Rifkia, Hadir, Pak. Murni Boru, Hadir, Pak. Marshanda, Pak. oke. Marimbi, Marimbi hadir, Pak. Dela. Bella hadir, Pak. Ya. Baik, untuk teman-teman terima kasih untuk hadir hari ini. Nanti materinya saya akan share ke rekan-rekan semua. Nanti minggu depan saya share untuk update apakah tugas atau nanti saya ganti dengan waktu yang lain karena saya nggak lagi di Indonesia. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tapi yang pasti yang saya lakukan untuk mendidik buat teman-teman bisa disiplin karena di luar sana. Pak, permisi Pak. Ya, siapa? Haikal hadir Pak. Nggak bisa on cam kalau sambil mic. Oke, Haikal ya. Iya Pak. Oke, Haikal hadir. Oke Pak, makasih Pak. Oke teman-teman ya, ingat persaingan saat ini sangat ketat. Kita bersaing dengan lulusan dalam negeri dengan luar negeri. Saat ini mungkin teman-teman bisa ngecek sendiri di TikTok ya. Orang mencari kerja bersaingnya luar biasa. Saya pengen semua mahasiswa yang saya didik ini semata-mata pengen biar lebih sukses nanti ke depannya. Mau jadi entrepreneur, mau jadi digital content creator ya. Nggak saya latih terus buat konten, buat video ya. Orang saat ini dengan mudah bisa cari uang jadi affiliate marketers, bisa cari uang jadi selebgram ya. Apalagi teman-teman masih muda, pinter-pinter, kreatif-kreatif, cantik-cantik. Mungkin sebagian mungkin di sini udah ada yang jadi selebgram. Silahkan gunakan kemampuannya, manfaatin handphone, smartphone, iPhone yang canggih-canggih itu untuk cari uang, bukan main game Mobile Legend dan lain sebagainya, whatever. Tapi kalau misalnya teman-teman jadi pemain Mobile Legend yang pro player ya, bisa jadi e-sport dan lain sebagainya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hanya menghabiskan waktu untuk yang hal yang sia-sia sayang gitu ya, gunakan waktunya belajar lagi digital marketing, affiliate marketers ya teman-teman sudah memilih jurusan yang bagus dan sangat berpotensi ya karena saya di industri saya melihat jurusan prodi digital ini sangat benar-benar bagus dan sangat punya masa depan kalau seandainya teman-teman benar-benar fokus. Saya kira cukup, saya hanya mengantarkan ke pintu. Silahkan teman-teman mengeksplor lagi kemampuannya mumpung masih 2-3 tahun lagi lulus. Ikuti sertifikasi digital marketing ya dan lain sebagainya sehingga teman-teman bermanfaat buat kedepannya. Saya pikir cukup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Makasih ya. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.